Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian Fitriani. Saya dari angkatan 113. Ya. Saya ingin bertestimoni tentang hobi ya. Jadi pertama kali saya diabetes itu tanpa saya sadari. Saya seorang guru. Ya. Kemudian setiap kali ngajar saya tertidur, ya tertidur pulas sampai mungkin ada 30 menit. Jadi begitu bangun Murti hilang semua. Nah, pernah saya lagi uji tes tulis pada anak-anak, tes lisan pada anak-anak. Saya panggil mereka satu persatu ke depan. Kemudian saya suruh mereka menyebutkan bagian-bagian rangka. Jadi ke depan satu-satu. Tapi tiba-tiba saya tidur pulas sampai anak yang berdiri di depan itu menunggu sampai saya bangun. Akhirnya saya terkejut, saya bangun. Kemudian saya bertanya, "Ibu sudah lama ya tidurnya?" "Iya Bu." "Kenapa tidak dibangunkan?" "Karena saya takut mengganggu ibu, tidurnya pulas sekali." Nah, kemudian saya juga merasa kalau misalkan itu sering kebelet pipis. Pulang sekolah saya sampai rumah pengen pipis, tapi begitu di pintu itu sudah kebablasan pipisnya. Akhirnya saya penasaran. Dari ciri-ciri saya merasa bahwa saya kena diabetes nih. Akhirnya saya tes diabetes gula di puskesmas, ternyata hampir 400 gulanya. Dan kemudian saya berobat rutin, tapi tidak ada perkembangan yang membaik. Nah, kemudian tahun 2019 sepulang dari haji, Ibu Sarkini mengajak saya untuk bergabung dengan Mobi. Kebetulan saya memang sudah ikut diet seperti Pak Adi tadi, yaitu ketok tidak makan karbo, tapi masih sayuran dan buah-buahan. Dan sampai saat itu gula darah saya masih tetap tinggi. Kemudian saya sering masuk rumah sakit, sering dirawat. Badan saya sering sakit-sakitan, terutama di bagian sendi tangan. Dan yang paling ekstrim, saya itu tidak pernah bisa tidur pulas, sehingga saya harus minta bantuan dokter psikiater ya untuk membantu supaya bisa tidur dengan pulas. Waktu itu saya diberi Depram ya, Depram sama obat racikan. Dan setiap minum obat itu saya pasti tertidur, tapi besok pagi bangun dalam keadaan masih capek. Nah, kemudian saya baru tahu kalau suami saya juga ternyata mengidap diabetes. Selama ini beliau tidak pernah mengemukakan bahwa beliau itu kena diabetes. Saya sendiri menderita penyakit jantung koroner, kemudian hipertensi dan diabetes. Tapi setelah ikut Mobi, saya lepas semua obat-obatan. Dari mulai bisoprolol dan lain sebagainya yang dari obat dari poli jantung, kemudian kandesatran dan amlodipin, serta akarbos, dan saya suntik lantus. Sekarang sudah lepas semua. Dan alhamdulillah berat badan saya juga tadinya 72, sekarang sudah 62. Baju saya semuanya pada longgar. Bahkan teman-teman saya melihat penampilan saya kok sekarang langsing, katanya wajah saya tambah cerah. Dan suami saya anjurkan untuk ikut. Akhirnya beliau melihat gula darah saya pada hari keempat Mobi itu 89, sementara saya biasa 295. Jadi kalau saya dites di laboratorium itu GD puasa saya 222, GD 2 jamnya 295. Bahkan kemarin HbA1 saya sudah di atas 10, hampir 11. Pada saat dirawat saya karena mengalami radang di epiglotis sampai pendarahan hebat. Jadi darahnya itu berkresek-kresek. Ya, tapi alhamdulillah
kemarin saya yang rencana cabut gigi dari November tahun 2021 kemarin sudah terlaksana. Saya cabut gigi 2, kemudian atas anjuran di grup bahwa obat anti bengkak dan obat anti inflamasi itu bisa menaikkan GD. Saya tidak minum obat, tapi cukup beberapa hari bengkak saya dan radang saya bekas cabut gigi hilang semua dan langsung sembuh. Dan untuk testimoni dari suami saya, ya tadi seperti yang Pak Adi katakan, tidak usah vulgar ya. Selama ini saya juga kaget, suami saya kok dingin gitu. Kalau ini bahkan kita tidur saling membelakangin. Jadi saya tidak paham kalau suami saya mengidap diabetes gitu. Begitu 4 hari ikut, ada perubahan. Tangan kiri dan tangan kanan itu waktu itu sakit ya. Ya, kemudian tangan kiri sakit, beliau itu sudah ke urut, sudah ke ahli totok saraf. Bahkan karena beliau kerja di RSPAD di rehab medik, di terapi katanya ini proses disorder. Tapi setelah sekian paket terapi tidak kunjung juga sembuh, bahkan tangannya kesemutan terus, kebas terus dan nyeri. Jadi kalau yang ini tuh diangkat ke atas tuh nyeri. Setelah seminggu beliau mengatakan bahwa tangannya sudah mulai reda sakitnya, dan 4 hari ikut ngobi kesemutannya sudah hilang. Kemudian setelah 1 minggu ikut ngobi, beliau bilang tes ya Bu, dan saya tes apalah. Terus sampai anak saya gini, Bapak udah dites gula darahnya normal apa enggak? Ibu yang tahu katanya. Seperti itu. Ya jadi saya selama ini tidak tahu kalau suami saya mengidap diabetes, tapi ternyata setelah saya perhatikan seperti itu, oh iya betul, mungkin itulah. Dan yang paling saya rasakan sekarang adalah alhamdulillah kita semua berdua sehat. Terus saya juga sudah tidak ketergantungan obat, baik obat untuk depresi saya ya, termasuknya kategori depresi karena susah tidur tadi. Bahkan saya juga alhamdulillah cenderung lebih sabar ya, lebih sabar. Kemudian sekarang kita semua bisa merasakan bahwa memang nikmat tanpa karbo. Bahwa suami saya sekarang mengatakan bahwa saya tuh benci sama nasi, karena nasi itu membuat gula darah saya naik. Jadi sampai sekarang alhamdulillah, walaupun kadang selingkuh sedikit gitu, namanya bapak-bapak ya, tidak setaat mungkin bapak-bapak yang di sini, tapi alhamdulillah gula darahnya masih normal. Dan beliau tetap tenang saja Bu, Bapak akan tetap ikut amanat dari itu, ikut program itu. Jadi alhamdulillah sampai saat ini kondisinya sudah kembali, sudah sehat kembali, gulanya sudah normal, keluhan semua yang ada pada tubuh saya dan suami saya sudah hilang alhamdulillah. Dan mungkin inilah yang saya anggap luar biasa, Masya Allah, luar biasa ya. Kita bersyukur bahwa saya dipertemukan. Mungkin memang harus sekarang saya bertemunya, walaupun tahun 2019 saya diajak oleh beliau Ibu Kartini, tapi saya belum diberi kesempatan untuk sembuh. Jadi mungkin setiap orang punya jalannya sendiri-sendiri, dan mungkin saya sekarang saatnya saya untuk menikmati kesembuhan. Mudah-mudahan kita mohon doanya, semoga kita semua bisa melewati semua dan bisa sembuh paripurna. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya boleh bertanya Bu? Ya, siap Pak. Tanggapan Ibu kan guru biologi ya? Ya. Apa tanggapan Ibu dengan poster yang saya berikan? Ya, saya sebagai guru biologi kan mempelajari bahwa apa yang diposting di PMB ya, PMB yaitu tadi mengenai
pola makan dengan tanpa menggunakan atau tanpa ya seperti tadi apa akar, batang, daun, buah dan biji. Jangan pakai mic aja. Ya. Secara keilmuan yang saya dapat, buah itu melakukan proses fotosintesis yang menghasilkan amilum. Nah, amilum itu adalah zat tepung karbohidrat yang hasilnya akan disimpan di dalam batang, akar, daun, buah, bunga, dan biji. Nah, itu berarti kan sudah sesuai bahwa di dalam akar, di dalam batang, dan buah itu memang mengandung karbohidrat. Sampai saya kemarin, iya ya, saya kan guru biologi, kenapa tidak berpikir seperti itu, gitu kan? Nah, kemudian mengenai glikolisis ya. Nah, ada pernapasan anaerob ya, pernapasan anaerob. Ketika kita sedang berolahraga, kemudian kehilangan energi, maka tubuh akan mengubah energi yang tadinya gula itu diubah oleh insulin menjadi glikogen disimpan dalam hati dan otot ya. Nah, pada saat kita kekurangan energi, maka tubuh akan memecah glikogen itu menjadi gula kembali. Itu. Makanya GNG itu bagi saya memang masuk akal karena memang sesuai dengan apa yang saya dapat bahwa ketika kita merasa kekurangan gula, otomatis tubuh akan mengeluarkan enzim glukagon untuk mengubah glikogen menjadi glukosa sehingga kadar gula dalam darah kita akan naik. Nah, itu yang saya amati ya Pak. Ya, jadi keilmuan yang Bapak sampaikan kepada saya sebagai guru biologi yang mungkin saya juga ini akan saya cari dulu. Oh iya, ternyata apa yang ada di buku itu sudah sesuai dengan secara ilmiah dan sains. Ya, secara keilmuan sudah sesuai dengan teori yang saya peroleh dari pendidikan yang saya ampuh. Ya. Terima kasih Pak Ibu. Bapak Ibu yang mau bertanya sama. Silakan Bapak Ibu yang mau bertanya dengan kemudian. Tidak ada? Tidak ada yang bertanya? Serem guru biologi. Serem guru biologi. Saya sempat sampai 63, tapi tadi hari ini saya nangis karena tadi anak saya kan gini, semenjak ibu ikut ngopi jadinya ini masakan ibu hambar semua. Ya udah, tadi saya jadi gitu. Oh iya, udah rasanya. Terus cobain, kata ibu sih udah enak, udah kurang garam Bu. Udah. Nah, itu tadi 90 saya nangis karena sekarang biasanya saya paling tinggi itu 80. Nah, sekarang udah 100 lagi. Kemarin ada acara di rumah, acara keluarga. Jadi saya masak keliwetan bikin keluar acara. Terus mau nggak mau karena itu saya izinnya memang saya begini, saya bikin kue juga saya punya mood, terus saya muntahkan. Saya pikir itu kan tidak tertelan, tapi ternyata mempengaruhi juga, gula darah saya tetap naik. Itu seperti itu. Iya, Bapak Ibu, lagi silakan yang ingin bertanya. Sekali lagi dimanfaatkan kesempatan ini, jarang-jarang sekali saya datang ke Jakarta ya, jadi sangat ini menjadi pertemuan yang berharga buat pengetahuan. Silakan. Mau nanyanya ke Pak Eko, Pak. Oh, mau nanya. Terima kasih banyak untuk testimoninya. Semoga ini menginspirasi dan memotivasi teman-teman. Teman-teman kemudian